Usai Polda Metro Jaya mengumumkan tentang status proses pelimpahan berkas-berkas yang menurut informasi dari Polda bahwa posisi berkas tersebut sudah tidak ada lagi yang harus dilengkapi. Artinya secara implisit atau secara tidak langsung ya status itu sebenarnya sudah ada pada konteks Senquote P21. Ya, tetapi karena posisi Polda Metro Jaya tidak punya kewenangan sebagai pihak yang punya otoritas posisi untuk mengumumkan itu, melainkan kejaksaan, maka pernyataan itu tidak disampaikan secara eksplisit atau terang benderang, jelas, tegas, mudah untuk dimengerti. Karena itu muncul tafsiran berbagai macam pihak yang mengatakan bahwa itu belum P21 dan seterusnya. Tetapi pihak-pihak tertentu yang paham tentang prosedur hukum tersebut mulai menegaskan bahwa itu adalah P21 dan karena itu meminta untuk segera pihak yang berkepentingan melakukan penahanan terhadap Roy Suryo. Pertanyaannya, apakah dengan status tersebut atau katakanlah perjalanan berkas sampai tahap tersebut memungkinkan bahwa Mas Roy Suryo dan kawan-kawan akan ditahan? Kita akan bincang soal ini di Sekolahnya Publik, sebuah ruang publik ya, sekolah publik bukan sekolah partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Jangan tinggikan suara, emosi, tetapi mari tinggikanlah argumentasi. Baik, setelah penyelesaian, katakanlah, pernyataan dari pihak kepolisian, Polda Metro Jaya mengatakan bahwa status berkas itu sudah tidak lagi perlu dilengkapi, ya, dan itu kemudian tinggal menunggu gayung bersambut, statement langsung dari pihak kejaksaan. Sehingga ini menarik perhatian publik untuk mengatakan bahwa memang benar, ya, status laporan itu telah masuk pada fase yang menunggu tinggal detik-detik, ya, dinyatakannya berkas P21 dan segera dilimpahkan ke pengadilan. Nah, yang ramai kemudian orang masih menafsir bacaan-bacaan. Mereka ada menganggap bahwa itu bukan P21 ya dan sebagainya. Nah, tetapi ada yang lebih progres untuk mengatakan bahwa itu sudah P21 exactly ya, pasti P21 dan segera meminta untuk melakukan penahanan. Muncullah kemudian gerakan-gerakan konferensi pers semua pihak untuk menghalau, mengcounter atau apapun namanya. Tidak terhitung misalkan Bang Michael Sinaga dan Bang Johnson pergi bahkan menodong kejaksaan ya untuk bertemu ya dan ditodong dengan handphone ya, artinya memosisikan diri sebagai pihak wartawan yang sedang mengejar berita, tapi posisi wartawan beliau ini perlu dipertanyakan karena determinan itu artinya ya sudah diplot sedemikian rupa, diarahkan bahwa harus seperti yang diinginkan, itu determinan artinya. Nah, yang menarik di sini adalah membincang, mendiskusikan benarkah Mas Roy Suryo CS itu akan ditahan. Tetapi kalau kita baca dalam konteks beberapa undang-undang yang memandu kita untuk mengetahui di mana sebenarnya posisi Mas Roy Suryo dalam konteks ketika P21 itu ya, sedang ditekan tombolnya atau segera akan dinyatakan oleh pihak kejaksaan, ya maka tentu kita sudah mendapatkan sekali lagi ya satu situasi yang saya gambarkan di postingan sebelumnya bahwa the context is the king ya. Selalu baca segala sesuatu itu dalam konteks yang ada. Ya, kalau pertanyaannya apakah Mas Roy Suryo harus ditahan, ya akan ditahan, harus ditahan, wajib ditahan dan sebagainya, saya punya bacaan sendiri. Ya, kalau ada konferensi pers dari pihak-pihak yang mendukung Pak Jokowi ya menginginkan ya Mas Roy Suryo dan yang lainnya ditahan dan sebagainya, saya rasa sepertinya itu tidak akan terjadi, tidak akan dilakukan ya.
tidak akan itu bukan berarti, mutlak ya, bisa saja saya keliru dalam menganalisis bacaan-bacaan, dinamika politik. Sekali lagi kasus ini kan kasus yang sifatnya, dipengaruhi oleh variabel besar, variabel kuat yang disebut dengan politik ya, politik, tingkat tinggi ya, high level, high class ya, politik kontestasi kekuasaan yang kemudian, di di-backup atau di-drive oleh kasus-kasus yang bukan hanya persoalan kasus ijazah, tuduhan ijazah, tapi case-case yang lain yang saling bertemali atau berkelindan ya. Sehingga menurut saya ya proses ini akan smooth, tidak langsung mengejutkan ya, dengan penahanan. Karena saya rasa, pihak kejaksaan pun dalam posisi ini tidak punya otoritas posisi untuk melakukan penahanan ya. Yang mau punya otoritas posisi itu adalah, pihak penyelidik ya, atau juga pihak, pengadilan, dalam ini hakim yang memerintahkan untuk penahanan dan sebagainya. Tapi kalau lihat dinamika yang sekarang, saya punya keyakinan bahwa, penahanan itu tidak perlu ya, sekalipun, perspektif tentang penahanan itu bisa datang secara subjektif dan objektif ya, di mana secara subjektif bahwa yang bersangkutan mungkin bisa melarikan diri atau melakukan, mengulangi perbuatan dan sebagainya, dan secara objektif kita bicara tentang, bahwa yang akan ditahan itu lebih dari 5 tahun, sekian itu akan ditahan dan sebagainya ya. Menurut saya ini sesuatu yang memang agak agak lain dari situasi yang lain ya. Karena sekali lagi ini berbicara tentang kondisi politik yang ikut menyertai persoalan ini. Nah, di tingkat ini saya melihat bahwa dinamika politik yang terjadi belakangan ini ya, saya punya keyakinan bahwa memang Mas Suryo dan juga yang lain-lain itu tidak akan melarikan diri ya. Jadi mereka akan terus menghadapi karena memang ini mereka harapkan ya. Mereka mengharapkan bahwa pengadilan itu harus terjadi sekalipun ya mereka mencurigai bahwa pengadilan itu tidak adil bagi posisi mereka karena menganggap posisinya bukan sebagai seorang yang menghina ya Pak Jokowi, tetapi sebagai seorang periset murni dan sebagainya, yang juga sebenarnya, pada beberapa statement-statement yang disampaikan justru sebenarnya sedang melemahkan pernyataan itu sendiri, karena sekali lagi tidak terlihat pada perilaku sebagai seorang periset yang banyak sekali sudah kita analisis di belakang waktu yang lalu. Tapi biarlah ya, saya hanya ingin melakukan estimasi atau forecasting, dugaan-dugaan saya bahwa, tidak akan terjadi penahanan sekalipun itu dimintakan oleh pihak-pihak yang, berseberangan dengan posisi Mas Roy dan yang lain-lain ya. Karena tadi alasannya sederhana bahwa Mas Roy sampai hari ini ya tidak pernah, menyembunyikan diri ya, bahkan, patut diduga terus-menerus melakukan serangan yang tidak melemah ya. Artinya, mereka siap sepenuhnya untuk menghadapi, pengadilan itu, bahkan menolak RJ yang sebenarnya sudah dihembuskan untuk ditawarkan dan sudah diambil oleh beberapa pihak dan mengingatkan termasuk Mas Rismon, Bang Rismon yang mengatakan bahwa asli ijazahnya Pak Jokowi. Tapi Mas Roy dan yang lain tidak bergeming dan kemudian menghadirkan pihak-pihak yang lain terus-menerus mengasah, keyakinan mereka yang sebenarnya menurut saya dalam logika yang objektif sebenarnya, itu sama saja mencederai diri sendiri ya. Karena kita tidak tahu siapa yang memberikan, pengaruh besar, kekuatan, dorongan, moral sehingga masih kelihatan perkasa di ruang publik dan sebagainya. Padahal menurut saya itu, menunjukkan kerapuhan yang sangat dalam. Tetapi saya tidak mau buka di ruang ini, kita mengikuti saja ya respon-respon itu. Bagi saya, diadili atau tidak diadili itu menjadi sesuatu yang, lain ya. Yang saya maksudkan begini, proses pengadilan ini sangat dibutuhkan ya, tapi kalau kemudian situasi politik menimbang segala sesuatunya dengan proses-proses yang berkelindan di dalamnya, dengan kasus-kasus yang berkelindan dan tidak jadi di ini, ya itu sesuatu yang menurut saya pada akhirnya kita tahu nilai pertaruhannya sangat besar dan sebagainya ya. Karena kita tahu di sini bukan hanya persoalan Mas Roy Suryo dalam kasus ini, tetapi ada pihak-pihak yang memang ikut andil baik secara langsung maupun tidak langsung. Jadi di tingkat ini saya ingin menyederhanakan apa yang ingin kita bicarakan, bahwa
mau ditahan atau tidak ditahan, ya itu sesuatu kewenangan ya dari pihak-pihak penyelidik dan sebagainya. Tapi belajar pada kasus di mana pihak penyelidik yang punya otoritas itu tidak melakukan penahanan dalam pertimbangannya, saya punya keyakinan itu tidak akan dilakukan juga ya. Nah, pihak kejaksaan tidak punya kewenangan itu. Hanya pihak yang kita sebut pihak hakim ya yang punya kewenangan. Tapi untuk sampai ke pihak hakim tentu prosesnya terlebih dahulu akan diajukan ya P21 di pengadilan. Jadi di tingkat ini tidak akan terjadi penahanan menurut bacaan atau analisis ya subjektif saya ya secara pribadi, dan itu sangat terbuka kemungkinan keliru. Bagaimana dengan pandangan analisis sobat bukan partai politik? Yuk mari kita belajar menganalisis situasi ini dengan menjaga jarak secara emosional ya, bukan dengan meninggikan suara apalagi dengan penuh caci maki. Sekolah publik bukan partai politik.